Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan timeless ya untuk Divine Guidance, sebuah bacaan tentang pencerahan di dalam sebuah situasi hubungan yang akan kita lihat nanti apa yang menjadi permasalahannya dan apa sekiranya guidance atau bimbingan dari semesta dari kartu yang terbuka nantinya ya yang ada dalam tebaran kartu ini. So, ini adalah bacaan timeless untuk kalian yang ingin melihat video ini kapan saja. Tentu saja diharapkan nanti bisa memberikan sebagai pencerahan atau motivasi ya. Apabila mungkin mengalami situasi yang terbaca dari kartu ini, mudah-mudahan dari guidance yang diberikan bisa menjadi solusi atau ya paling tidak bisa menjadi pertimbangan kalian untuk bisa membuat semacam jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bacaan yang akan kita lihat nanti ya. Jadi bisa saja ini tidak akan dirasakan oleh kalian yang melihat video ini, tapi jadikan ini sebagai pembelajaran. Kita lihat untuk kartu Oracle Divine Guidance. Ini adalah bacaan umum ya, artinya bacaan ini tentu saja sifatnya general. Oke, kita lihat dari kartu Oracle pertama. Ini ada kartu A Grand Symphony. A Grand Symphony. Kita lihat untuk kartu Oracle keduanya. Divine Guidance. Apa yang menjadi permasalahan dalam sebuah koneksi atau hubungan di sini? Oke, di sini ada kartu Adjacent Possibilities, ya, Adjacent Possibilities. Dan kita lihat dari kartu tarotnya. Ada Four of Pentacles, lalu ada Nine of Cups, dan ada Temperance. Kemudian ada Justice, lalu ada The Emperor, dan ada Six of Wands, ya. Di sini ada kartu Five of Wands, Five of Wands. Oke, Divine Guidance untuk kali ini. Ini bisa dalam sebuah situasi hubungan, bisa dalam sebuah koneksi, artinya bukan dalam sebuah situasi bersama dengan seseorang ya. Karena yang saya lihat dari situasi yang terbaca di sini ada yang memang sudah merasa lebih stabil dengan kehidupannya. Dalam arti perasaanmu mungkin sudah lebih stabil selama ini, sudah lebih nyaman dengan apa yang menjadi kehidupan kamu yang sudah kamu jalankan ya. Begitupun mungkin dalam sebuah hubungan tampaknya ya bisa dikatakan di sini sudah ada sebuah situasi hubungan bersama pasangan yang benar-benar tidak ada masalah, dalam arti semua baik-baik saja. Dalam hal ini sudah ada mungkin juga ada kemapanan materi, tercukupi seperti itu yang pasti nyaman dalam sebuah hubungan atau nyaman dengan dirimu sendiri tanpa sebuah hubungan. Jadi kalau saya lihat di sini memang ada situasi yang sudah sangat seimbang di dalam diri seseorang atau di dalam hubungan seseorang. Jadi di sini permasalahannya apa? Ya, yang menjadi permasalahannya sebenarnya ya
Seseorang yang selama ini tampak stabil atau tampak baik-baik saja dalam hubungannya, tampak ya bisa dikatakan hidupnya pun seperti sudah tidak ada permasalahan, persoalan lagi dia jalani, sebenarnya dia masih memendam sesuatu. Jadi hanya tampak dari luarnya saja. Kelihatan baik-baik saja dengan pasangan, kelihatan seperti akur, hubungan harmonis dilihat dari orang, tetapi mungkin saja di dalam hubungan itu saling memendam sesuatu atau salah satunya yang sedang ya bisa dikatakan menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Dan di sini kalaupun kamu tidak memiliki pasangan, kamu yang terlihat mungkin baik-baik saja pun tampaknya sedang dalam situasi ya bisa dikatakan berpura-pura. Sebenarnya kamu itu tidak baik-baik saja. Diri kamu masih ada menyimpan sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini yang tidak kamu tunjukkan kepada orang-orang, ya. Karena apa? Karena kamu sepertinya dalam hubungan atau dengan dirimu sendiri itu ingin terlihat bahagia dilihat orang, bahagia secara wajar. Oh, dia baik-baik saja dengan suami atau dengan istrinya. Oh, ternyata mereka pasangan yang harmonis, supaya terlihat wajar hanya di depan publik. Dan kamu pun yang tidak memiliki pasangan hanya ingin terlihat baik-baik saja, seperti sudah bahagia dengan hidup kamu sendiri, seperti sudah bisa menikmati hidupmu sendiri dengan situasi yang ya seseorang yang terlihat puas dengan dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya tidak. Karena di dalam dirimu itu masih ada hal-hal yang membuat kamu ya bisa dikatakan di sini mencoba untuk menyimpan rapat-rapat tentang seseorang. Ini ada The Emperor. Bisa saja di sini seseorang yang kamu sembunyikan di dalam diri kamu itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh buat kamu. Jadi kalau saya lihat di sini bisa saja kalau kamu ini seorang single ya atau seseorang yang tidak memiliki pasangan saat ini tidak punya komitmen, kamu kelihatan baik-baik saja tetapi kamu sedang mencoba menutupi perasaan kamu, menutupi sesuatu di dalam diri kamu tentang seseorang. Mungkin ini adalah mantan suami, mungkin ini adalah mantan istri. Jadi mungkin juga ini mantanmu ya, atau bukan mantan, yang jelas di sini seseorang yang ya cukup berpengaruh lah. Apalagi kalau di sini dalam sebuah hubunganmu terlihat bahagia, harmonis, tapi tampaknya ada dari salah satu kalian, ini karena ada di Emperor, mungkin suamimu, atau mungkin kamu sendiri sebagai istri misalnya ya, mungkin suamimu atau mungkin istrimu di sini, atau kamu sendiri yang sedang menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan perasaanmu terhadap seseorang yang lain. Jadi energimu itu seperti terlihat tenang ya, terlihat seimbang, terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak. Loh, itu kan nggak masalah Mbak Eva. Yang penting kan tetap terlihat baik-baik saja. Siapa bilang nggak masalah? Ya, orang seperti itu justru harus memulihkan diri. Di situ ada Six of Wands. Kenapa? Karena dia belum move on. Di situ dikatakan dia harus move on. Itu tentang energi seseorang yang tidak seharusnya ada di dalam dirinya. Artinya seseorang itu mungkin saja memang sudah tidak bersama dia, mungkin sudah ya bisa dikatakan di sini sudah mengakhiri hubungan dengan dia, tapi dia seperti terlihat baik-baik saja ya. Yang saya katakan tadi seseorang yang tidak berkomitmen di sini. Tapi sebenarnya dia masih ada menyimpan apapun perasaan, bukan hanya perasaan tentang sebuah situasi yang bahagia, perasaan yang tidak bahagia pun, tentang perasaan kecewa, perasaan patah hati, perasaan tersakiti itu ada dan itu masih disimpan di dalam dirinya. Itu yang tidak berkomitmen sampai saat ini. Jadi kelihatannya sepertinya dia single and happy. No, bukan begitu. Dia single tapi tertekan. Ya.
Tertekan karena apa? Karena ada seseorang yang masih ada di dalam pikiran dan dalam perasaan dia yang dia tutupi dari banyak orang. Dia tidak menunjukkan. Saya katakan dia hanya berpura-pura baik-baik saja. Kalau ini dalam sebuah hubungan jelas, seseorang di sini seperti memiliki ya mungkin menyimpan seseorang di belakang pasangannya, ya. Tapi dia seperti pinter gitu loh. Dilihat publik, dilihat orang banyak, mungkin dilihat keluarga, sepertinya hubungannya harmonis. Dia pinter menyembunyikan menyembunyikan sesuatu di balik hubungan dia dengan pasangannya. Bisa saja dia menyembunyikan itu di belakang pasangannya. Yang mana di sini sepertinya seseorang ini memang ingin terlihat seimbang, ingin terlihat stabil bersama hubungannya, tetapi juga ada sebuah tujuan lain yang dia inginkan bersama seseorang yang difikirkan atau yang disembunyikan ini. Ini energi sebuah pencapaian kalau saya lihat. Tujuan dia itu seperti ada sesuatu yang ingin dicapai bersama seseorang yang dia simpan di belakang pasangannya. Itu masalah, ya. Artinya di sini ada yang menyimpan seseorang, ada yang menyembunyikan seseorang di balik hubungan yang terlihat baik-baik saja. Ya. Saya melihat seperti itu. So, kalau saya melihat memang energinya di sini ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hubungan, dalam kehidupanmu yang mencoba terlihat baik-baik saja. Itu tadi ya poinnya. Artinya, jangan kamu seperti seseorang yang merasa nyaman dengan dirimu seperti saat ini. Karena itu akan bisa memberikan semacam dampak buruk untuk jiwamu. Ini khususnya yang belum berkomitmen ya, atau yang mungkin terlihat baik-baik saja dengan hidupnya sendiri tetapi sebenarnya enggak. Saya melihat begini, di situ ada temperance, artinya itu tentang penyembuhan, ya. Bisa saja kamu di sini memang dampaknya kepada jiwa mental kamu. Kamu tidak seperti apa yang terlihat, dalam arti kamu di sini seperti tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir secara realistis. Karena apa? Karena seseorang ini yang masih ada dalam bayang-bayang kamu. Kamu seperti masih mungkin saja di balik perasaan kamu itu seperti masih memikirkan sebuah kemungkinan untuk bersama orang ini lagi. Mungkin kamu masih memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan orang ini. Seperti itu. Energinya di sini ya, bisa saja sebagian dari kalian itu seperti ingin ada di sini sebagian yang saya lihat terobsesi dengan seseorang karena hasrat. Mungkin karena ya bisa dikatakan di sini dia itu dulu pernah membahagiakan kamu dalam hal itu tadi ya. Mungkin dia lebih bisa memberikan hasrat yang memberikan tempat pelampiasan hasratmu dengan lebih nyaman. Itu yang membuat kamu seperti ya bisa saja di sini masih menginginkan sesuatu kemungkinan bersama dia. Tapi bisa juga tidak. Tapi itu hanya sebagian kecil yang saya lihat. So, jelas di sini kamu kalau ingin berbahagia itu secara wajar. Artinya apa? Jangan selalu ada di dalam kepura-puraan. Intinya kamu memang harus move on, menyembuhkan diri kamu. Ya, kamu mungkin butuh di sini konseling, coaching ya untuk mereka-mereka yang sulit melepaskan bayang-bayang seseorang yang berpengaruh di sini. Khususnya kalian yang mungkin ya bisa dikatakan di sini ini seperti ada energi berpisah begitu loh, berpisah dengan seseorang yang mana itulah yang membuat diri kamu seperti sulit untuk melepaskan orang ini. Berpisah dalam arti ya mungkin ada perceraian ya. Jadi kamu terlihat baik-baik saja tetapi sebenarnya tidak.
Hal-hal yang pernah terjadi itu masih kamu simpan, bahkan sosok orang itu masih kamu simpan di dalam diri kamu. Energimu di situ, pesan dari semesta harus bisa menyembuhkan diri, healing. Yang ada di sini memang kamu harus memulihkan diri kamu. Artinya apa? Move on lah dari orang ini. Kalau kamu memang ingin benar-benar menikmati hidup kamu selanjutnya tanpa beban. Karena biar gimana pun kamu terlihat baik-baik saja, tetap energimu itu kamu merasa terbeban dengan bayang-bayang seseorang yang pernah ada. Ya. Ini juga seperti dalam sebuah hubungan, mereka yang menyimpan seseorang di belakang pasangannya. Kamu punya simpenan, kamu punya seseorang yang kamu sembunyikan di belakang pasanganmu. Tampaknya ada energi kamu punya tujuan dengan orang ini. Entah kamu apakah di sini punya tujuan menikah dengan dia nantinya. Ada sesuatu yang ingin kamu capai. Tapi sekali lagi ini juga bisa berdampak karena kebutuhan seksual yang tidak kamu dapatkan dari pasanganmu. Dalam arti bukan tidak mendapatkan ya, kamu nggak puas dengan pasanganmu. Sebagian sepertinya merasa nyaman, merasa tercukupi dengan seseorang yang dia simpan ini, yang dia sembunyikan. Itu salah satunya. Mungkin sebagian lain ya menyimpan seseorang di belakang pasangannya karena dia bisa memberikan semacam kecukupan materi, finansial, sementara dari pasangan yang enggak gitu. Dia seperti seseorang yang mapan, yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Jadi saya melihat begini, kamu harus bisa tegas untuk sesuatu yang kamu lakukan selama ini. Kalau memang kamu ingin memiliki tujuan dengan orang yang kamu sembunyikan di belakang pasanganmu, ya harus bersikap tegas. Dalam arti di sini jangan seperti seseorang yang seseorang yang tidak memiliki semacam kewibawaan, terutama kalau kamu laki-laki. Kamu di sini wibawamu gimana? Seperti seseorang pengecut, ya. Kamu seperti seseorang yang tampaknya seperti seseorang laki-laki yang baik-baik saja di hadapan pasanganmu, tetapi sebenarnya enggak. Jelas itu seorang pecundang. Kalau kamu laki-laki, ini khususnya kalau laki-laki, kamu harus bisa mengambil keputusan dengan situasi ini. Jangan seperti seorang pengecut yang hanya menyimpan seseorang, sementara kamu punya tujuan pada akhirnya nanti bersama orang tersebut. Kenapa kamu bertahan dengan pasanganmu kalau memang kamu punya tujuan dengan seseorang ini? Mungkin karena pasanganmu masih bisa memberikan kamu hal-hal yang kamu perlukan, ya. Mungkin di pasanganmu di sini lebih banyak materi atau masih bisa memberikan materi finansial sehingga kamu masih bertahan dengan pasanganmu. Begitupun kalau perempuan, tampaknya seperti itu juga kondisinya. Kamu seperti, ya bisa dikatakan seseorang yang hanya mengutamakan sebuah pencapaian dari orang ini, mungkin karena dia punya ekonomi yang bagus, dia bisa memberikan keuangan yang bagus buat kamu, atau masalah seks. Kamu tidak mendapatkan itu dari pasanganmu, kamu gak puas, kamu menyimpan seseorang di belakang pasanganmu. Kalau seperti itu situasinya, kamu tidak ubahnya seperti seorang wanita, bla bla bla. Jawab sendiri, ya. Oke, jadi sebagai guidance, bimbingan, kalau kamu di sini memang benar-benar ingin menjalani hidupmu yang seimbang, stabil, tegaslah dengan apa yang akan kamu putuskan, yang akan kamu jalani. Jangan menipu dirimu sendiri, jangan menipu situasi hubungan kamu dengan menyimpan seseorang di belakang pasanganmu. Artinya kalau kamu memang berniat dengan orang ini, ya sudahlah. Selesaikan baik-baik apa yang menjadi kehidupan kamu sekarang.
Itu sering saya terima konsultasi seperti itu. Nggak bahagia dengan pasangan, sudah nggak cinta dan sebagainya. Ya sudah, kalau memang nggak cinta, selesaikan hubunganmu bersama pasanganmu. Ambil keputusan, bercerai. Sulit amat. Jangan karena nggak cinta, karena nggak bahagia, lalu menghadirkan seseorang, menyimpan, menyembunyikan seseorang yang lain di belakang pasanganmu. Kamu seperti seseorang yang tidak punya harga diri, seperti itu. Ya, karena apa? Karena mungkin kamu nggak berani meninggalkan pasangan kamu, berpisah dengan pasanganmu karena kamu masih ketergantungan dengan pasanganmu. Ketergantungan apa? Keuangan, finansial. Kamu mungkin masih ragu dengan simpananmu, apakah dia bisa membahagiakanmu seperti pasanganmu sekarang. Jadi ya seperti seseorang yang bisa dikatakan kamu itu seseorang yang gak punya harga diri, ya. Gak bisa mengambil sikap tegas. Jadi untuk situasi masalah seperti ini hanya satu, tegas, ambil ketegasan, ambil keputusan. Kalau kamu memang punya harga diri. Ya, Five of Wands ini tentang pembuktian diri, ini juga tentang sebuah situasi berani berjuang. Artinya pembuktian diri ini juga energi tentang Five of Wands ini tentang tindakan pengadilan. Jadi itu tadi saya katakan, kalau memang tidak bahagia, kalau tidak ingin tetap bersama pasanganmu, kamu harus tegas. Selesaikan hubungan kamu dengan pasanganmu. Jangan menyembunyikan seseorang yang lain di belakang pasanganmu. Oke, dan di sini ini ada adjacent possibilities, ya. Ini memang sebuah, ya bisa dikatakan banyak kemungkinan begitu. Banyak pilihan yang bisa kamu lakukan di sini. Ya, kalau saya lihat sih pilihannya hanya dua. Kamu mau tetap bertahan dalam hubungan kamu, bersikaplah dengan benar. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya, tinggalkanlah simpananmu, orang yang kamu sembunyikan itu dari pasanganmu, tinggalkan. Atau kalau kamu memang punya tujuan dengan dia, ingin sebuah pencapaian hidup dengan dia, ya selesaikanlah hubungan kamu, komitmenmu di sini. Itu saja pilihannya. A Grand Symphony ini sebuah, bisa dikatakan sebuah sebuah keindahan yang bisa kamu dapatkan, sebuah perjalanan yang bisa dikatakan itu 2 tambah 7 9 yang harus kamu selesaikan, ya. Jadi itu seperti sesuatu yang harus kamu selesaikan di sini. A Grand Symphony itu lagu yang sepertinya belum selesai, dan kamu memang di sini belum selesai. Dalam arti kamu harus membuat keputusan untuk pilihanmu. Itu yang menjadi guidance semesta di sini dalam Divine Guidance, ya. Saya membaca dari kartu yang terbuka. Kalau memang ini merupakan energimu yang sedang kamu rasakan, kamu dalam posisi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian, ya, untuk bisa mengambil sikap di dalam situasi hubunganmu yang seperti ini. Oke? Kita ketemu lagi nanti di Divine Guidance berikutnya.